Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia pengen bahas tentang penyebab ASI seret. Nah, banyak sekali pertanyaan dari Bunda. Kenapa sih kok ASInya sedikit? Kenapa sih ASInya seret? Kenapa sih ini? Kenapa sih? Dan selalu menjadi pertanyaan. Dan Mama Nia pengen rangkum jadi satu video ini. Apa aja penyebab ASI seret? Keep on watching. Oke Bunda, yang pertama kita harus tahu dulu penyebab ASI seret itu kan dari berbagai faktor. Yang pertama dari faktor ibunya, yang kedua dari faktor bayi, dan yang ketiga dari faktor lingkungan. Ya, kalau misalnya faktor ibu itu yang pertama kali, yang paling banyak adalah ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri dari Bunda itu akan mempengaruhi dari produksi hormon tadi. Kenapa? Karena ketika kita tidak percaya diri, maka kita akan stres, akan jatuh di kondisi stres, dan stres itu akan menekan produksi hormon prolaktin dan oksitosin yang fungsinya adalah memproduksi dan mengeluarkan ASI dari kelenjar susu, dari kelenjar payudara kita. Nah, jadi Bunda, kalau misalnya nomor satu ini tadi sudah bisa kita atasi, maka biasanya akan mendukung produksi atau mendukung ASI ini sendiri dan tidak akan terjadi ASI seret. Nah, yang kedua adalah gangguan hormonal. Gangguan hormonal ini bisa karena penyakit di tubuh kita atau juga bisa karena penggunaan kontrasepsi hormonal. Nah, misalnya yang Mama Nia bilang tadi, masalah dari tubuh kita sendiri biasanya pada bunda-bunda yang mengalami anemia kronis. Anemia kronis itu artinya sering anemia yang sudah sangat lama, bisa penyebabnya kelainan bawaan atau bisa penyebabnya penyakit penyerta lainnya. Jadi kakak Wiwi mau ikut. Nah, kalau misalnya penyakit penyerta lainnya itu tidak diatasi, maka bisa menjadi gangguan hormonal tadi. Nah, selain itu juga ada hipotiroidisme, kemudian ada penyakit lain, misalnya si bunda ini pernah mengalami operasi payudara, ya, pernah mengalami operasi, maupun itu karena operasi penyakit atau mungkin pemasangan implan pada payudara, itu juga bisa mempengaruhi dari produksi ASI karena terganggunya kelenjar-kelenjar yang ada di payudara. Gangguan hormonal karena kontrasepsi ini biasanya pada bunda yang suntik KB ya, atau implan KB juga bisa. Itu terjadi gangguan hormonal. Ada memang kontrasepsi hormon yang aman untuk ibu menyusui, ya. Ada pil-pil KB yang bisa untuk menyusui dan juga KB suntik yang bisa untuk ibu menyusui. Cuman kadang-kadang pada beberapa bunda itu tetap mempengaruhi produksi ASInya gitu. Nah, saran Mama Nia, apabila kita masih ASI eksklusif, kalau misalnya kita takut gitu kalau KB alami nanti malah kebablasan, mendingan pakai IUD aja gitu ya, intrauterine device, atau bahasa seringnya orang ngomongnya spiral kali ya. Nah, itu lebih aman karena dia bukan hormonal dan langsung dimasukkan. Atau pilihan kontrasepsi lainnya adalah kondom gitu ya. Nah, itu untuk masalah gangguan hormonal. Itu dari bunda, dari kita sendiri adalah masalah mental ya, mental tadi, ketidakpercayaan diri, stres, penyakit penyerta atau memang ada penyakitnya gitu. Dan yang ketiga adalah dari gangguan hormonal tadi gitu ya. Nah, kemudian dari bayinya, kenapa sih bisa menyebabkan ASI seret? Yang pertama, si bayi menggunakan DOT. Ya, bahasan yang udah sering Mama Nia jelaskan bahwa penggunaan botol DOT, puting DOT itu akan membuat pola hisap bayi berubah. Pola hisap bayi berubah, akhirnya bayi sudah tidak mempunyai refleks atau mempunyai gerakan alami untuk menyusui lagi. Karena berbeda Bun, menyusui itu pola hisapnya akan berbeda dengan ketika dia mangap terus dia dijajalin sama botol DOT. Dia hanya menerima tetesan air susu yang mengalir dari puting DOT. Beda dari payudara bunda yang harus dirangsang, kemudian akan terjadi pengeluaran ASI dan akan itu prosesnya beda gitu loh. Dia suckling dan lain-lainnya itu beda. Sehingga hal tersebut akan membuat pola hisapnya berubah.
Kenapa bisa jadi ASINYA seret? Ya karena ketika dia sudah menyusui langsung ke payudara bunda, akhirnya karena pola hisap dia berubah, yang tadinya dia bisa menghisap sampai payudara bunda, istilahnya yang diproduksi tadi itu udah habis atau udah kosong. Nah, itu hanya dia bisa hisap 30%-nya aja gitu. Karena kemampuan menghisap dia sudah tidak sama akibat bingung puting tadi. Jadi jangan menyalahartikan bahwa bingung puting hanya terjadi pada saat bayi menolak payudara bunda. Itu adalah fase atau tahap akhir dari bingung puting. Tapi untuk prosesnya menuju ke sana, biasanya awalnya adalah perubahan pola hisap. Nah, ketika sudah terjadi perubahan pola hisap, maka si bayi akan menjadi tidak maksimal dalam menghisap ASI. Akhirnya ketika suplainya itu sudah menurun, artinya kan tubuh kita sudah mengenali kebutuhannya tidak sebanyak sebelumnya gitu. Padahal bukan kebutuhannya yang menurun, tapi kemampuan hisap bayi yang menurun. Akhirnya terjadilah ASI yang seret tadi gitu ya. Nah, bunda, itu dari faktor bayi. Selain dari penggunaan DOT, juga bisa dari yang kedua adalah biasanya di awal-awal kelahiran itu terjadi perlekatan yang belum benar ya. Perlekatan dan posisi yang belum benar, tidak menghubungi konselor, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, berlarut-larut, akhirnya terjadi penurunan produksi ASI. Memang benar, ketika kita awal-awal kelahiran kan memang lambung bayi itu hanya sebesar kelereng dan kebutuhan ASI juga cuma setetes-tetes. Nah, pada saat itu terjadilah tuh kita kan harus benar nih perlekatannya, terus benar posisinya agar bisa menyusui dengan baik dan benar, dan produksinya akan semakin meningkat sesuai dengan pertambahan usia si bayi. Nah, pada saat proses perlekatan dan posisi ini terjadi masalah dan tidak ada yang mendukung atau tidak ada yang membantu si bunda dalam mengatasi masalah ini, akhirnya problemnya yang selanjutnya adalah produksi ASI menurun, bayinya menjadi tambah rewel, biasanya akan diberikan susu formula. Nah, di mana pada saat diberikan susu formula bukan menambah atau bukan menyelesaikan masalah si bunda, malah menambah masalah baru, yaitu memberikan susu formula menjadi produksinya ASINYA tambah seret lagi, karena balik lagi semua ASI itu adalah supply on demand. Jadi ketika kebutuhannya banyak, supply-nya akan tinggi juga karena kebutuhannya yang banyak gitu loh. Kalau misalnya sudah digantikan oleh susu formula, otomatis kebutuhannya udah dihitung tidak sama lagi gitu, karena sudah digantikan dengan selingan susu formula tadi gitu ya bun. Jadi ketika sudah ada masalah perlekatan dan posisi, harus segera menemui konselor ASI untuk home visit, atau bunda menemui konselor ASI langsung untuk belajar cara perlekatan dan posisi yang benar sehingga ASI bisa terproduksi maksimal karena penghisapannya yang sudah baik dari si bayi gitu ya bun ya. Yang terakhir adalah bawaan dari bayi, misalnya seperti tongue tie, lip tie. Nah, itu harus diperiksakan. Kalau misalnya sulit perlekatannya, sudah dibantu dengan konselor, biasanya konselor akan tahu, akan dilihat ada nggak tip tie, ada nggak lip tie, atau ada nggak tongue tie. Nah, itu juga namanya sudah pernah bahas masalah tongue tie dan lip tie tadi. Oke. Kalau misalnya dari masalah ibu tadi oke, ya udah, terus masalah bayi juga oke, udah. Dan yang terakhir adalah masalah dari lingkungan, bun. Ini juga sangat sering mamanya katakan di sini. Kenapa? Faktor lingkungan adalah yang salah satu yang terpenting. Salah satu yang membuat penyebab ASI seret. Yang pertama adalah support system. Support system yang tidak mendukung atau yang kurang mendukung bunda, mulai dari suami, mertua, orang tua, itu ketika bayinya rewel, dia masih belajar perlekatan, masih belum benar perlekatan, apalagi ibunya baru anak pertama, masih ada perasaan insecure, tidak percaya diri dan lain-lain, dan support sistemnya juga tidak mau mendukung dengan penuh, mungkin kurang ilmu pengetahuan juga tentang ASI, tentang mengasihi. Akhirnya faktor lingkungan ini membuat si ibu menyerah. Nah, ketika ibu menyerah, maka ASI akan digantikan dengan yang lain dan akan terjadi penurunan produksi ASI gitu ya. Lingkungan ini sendiri, support system ini sendiri bukan hanya keluarga ya, sahabat, teman-teman terdekat, teman kantor ya, kemudian orang-orang yang datang, tetangga, itu juga akan mempengaruhi, karena setiap ucapan yang kita berikan kepada seorang ibu
ya kita nggak bisa nyalahin gitu. Emang kita baru melahirkan, itu akan lebih sensitif, apalagi kita ibu baru, baru punya anak, terus baru, maksudnya ya rasa senang, rasa sedih, rasa campur aduk biasanya ya. Apalagi kalau misalnya ada bunda yang baru anak pertama, suaminya jauh, orang tuanya jauh, apalagi nih sekarang pandemi ini kan banyak yang nggak bisa pulang kampung, udah hamil besar, lagi merantau di kota orang gitu kan. Akhirnya dia merasa sendiri, merasa tidak ada yang support, merasa tidak ada yang dukung, ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak mendukung gitu ya. Oke. Kalau misalnya bunda merasa perlu bantuan, silahkan langsung hubungi konselor menyusui. Kalau bunda nggak tahu harus hubungi kemana, boleh langsung DM ke Mamania Instagram Tania Rizka. Mungkin Mamania bisa bantu untuk gimana sih cara pendampingan belajar menyusui, karena ini masa pandemi, susah sekali kita, benar-benar susah untuk berkumpul dengan keluarga ya. Jadi banyak masalah menyusui yang akhirnya tidak bisa atau tidak bisa terpecahkan karena mungkin bingung gitu cari solusi di mana. Jadi kita harus saling bantu. Pokoknya kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan di Instagram Mamania Tania Rizka. Dan itu semua tadi sudah Mamania jelaskan penyebab ASI seret yang 3 faktor tadi, ibu, si bayinya, dan faktor lingkungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bunda semua. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah percaya dan semangat untuk mengasihi, dan percaya bahwa ASI bunda cukup untuk bayi bunda, oke? Lebih dan kurang Mamania mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you on my next video. Bye.